Kami selaku pelaksana merasa seperti apa yang dikatakan oleh Prof tadi, oleh Prof J. Kristiadi, bahwasanya kalau melihat di dalam pilkada ini seakan-akan kita gila sendiri kan gitu. Karena permainan-permainan daripada penumpang gelap. Tapi dengan adanya kita kumpul di sini bersama para tokoh pemikir, nah, di sini ada asa, ada harapan bahwa bangsa dan negara kita ini akan bisa lebih baik. Contoh soal yang kita bicarakan tentang penumpang gelap. Nah, penumpang gelap ini ya pada waktu awal reformasi sampai sebelum Pilpres kemarin itu ada pada salah satu partai. Tetapi di 2019 kemarin mereka itu masuk ke beberapa partai. Aneh bin ajaibnya, konstelasi di dalam Pilpres begitu kuat ya antara kubu 01 dan 02 yang mana mengusung politik identitas. Tetapi di daerah-daerah ya seakan-akan tidak ada masalah. Partai si A ini ya atau si B ini ya masuk di dalam partai-partai nasionalis yang mana di saat Pilpres kemarin konstelasinya sangat kuat. Padahal mereka adalah mengusung politik identitas, terlebih-lebih di saat Pilkada DKI. Nah, akal waras kita ini menjadi hilang. Ya. Katanya kita ini adalah apa? Pancasila, NKRI, harga mati kan gitu ya. Cegah jangan sampai khilafah punya tempat di Indonesia. Sampai mati, sampai kapanpun kita akan mempertahankan Pancasila dan NKRI ini. Kenyataannya belgedes kata orang Jawa. Ngerti? Belgedes kan? Hah? Bullshit kata orang Jakarta, ya kan? Di daerah-daerah, ya, partai-partai ini menyusup pada calon-calon kepala daerah yang dianggap kuat. Nah, kalau dia punya kontribusi besar di sana, jelas mau tidak mau akan minta salah satu kepala dinas. Ingat, mereka ini adalah organisasi yang sangat sangat militan. Mereka ini dogmatis. Ya, ingat di 2004 di saat salah satu presiden yang suka curhat ya, itu Pak moderator sangat cinta itu sama presidennya. Nah, itu menguasai 5 partai. Sampai sekarang ini pemerintahan Pak Jokowi belum bisa membersihkan PNS-PNS yang terpapar daripada paham khilafaisme. Yang mereka pegang adalah apa? BUMN. Berapa ratus BUMN itu ya yang dimiliki di Indonesia. Masjid-masjidnya mereka kuasai semuanya. Ya. Mereka cuci otak ASN-ASN yang mana agamanya ini banyak yang awam, yang hanya ngerti sholat, tetapi tidak ngerti kajian-kajian Islam yang mendalam. Seperti kata Menteri Agama, ya, mereka dengan cara good looking kan gitu. Dimasukkan di masjid-masjid ini semua, dicuci otaknya, ya. Nah, bahwa Pancasila ini togut, ya, bahwa tidak ada kejayaan, tidak ada keberkahan kecuali dengan khilafah. Nah, kalau para calon-calon kepala daerah hanya mementingkan daripada kemenangan suaranya, tidak mencegah daripada paham-paham transnasional ini, apalagi pilkada saat ini ada di 270, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. Ya, ini lebih daripada separuh di Indonesia. Nah, mereka kalau nyausup semacam ini, apalagi mereka itu sangat terorganisir. Dan terus terang, para elit-elit politik, terlebih-lebih yang membutuhkan suara, sangat suka kepada ormas atau kelompok atau golongan yang dogmatis, yang terorganisir. Sebab apa? Patronismenya sangat kuat. Inilah, seperti kata Pak Prof tadi,
Kadang ini kalau kita nggak kumpul semacam ini dengan orang-orang pintar, orang-orang luar biasa kayak para narasumber ini, melihat gelagat yang ada ini, kita gila sendiri kan gitu. Tapi kita di sini bisa menjadi waras, bisa menjadi orang Pancasila, bisa menjadi orang nasionalis, kumpul dengan orang-orang waras juga. Belum lagi bicara apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber tentang penumpang gelap ataupun politik gelap, ya, ataupun apalah yang gelap-gelap itu, pokoknya yang gelap-gelap itu membahayakan kan begitu. Lah, makanya kami minta khususnya kepada para peserta webinar ini, jangan pernah bosan. Gus 17 tahun di pesantren, ya, suka dan mengisi, ya, seminar-seminar baik itu tingkat nasional maupun tingkat pedesaan dan kecamatan. Karena Gus ini tidak pernah menolak selama itu diajak dan bermanfaat untuk bangsa. Dengan adanya webinar semacam ini benar-benar merasa menambah ilmu. Benar-benar merasa bahwa kita masih punya teman untuk mewujudkan cita-cita luhur daripada pendiri bangsa kita, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin bagi kelompok yang lainnya tidak memiliki militansi seperti masyarakat NU. Kalau NU ini benar-benar berjuang mulai 1926 sampai Sumpah Pemuda, sampai tercetusnya daripada proklamasi 17 Agustus 1945, benar-benar ada masyarakat Indonesia, umat Islam NU ini berjuang mewujudkan NKRI dan Pancasila ini. Sehingga di samping apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi tentang bahayanya para cukong-cukong, para broker-broker, ya, yang mana daerah ini tidak akan bisa maju kalau pilkada ini masih membutuhkan ataupun bekerja sama dengan cukong-cukong atau bandar-bandar gelap, yang mana sebelumnya seperti kata narasumber tadi sudah ada deal-dealan. Proyek ini berapa? 60, 40, 50, 50 atau 70, 30. Itu real di daerah. Sehingga banyak daerah-daerah seperti tempat istri Gus di sini, ya, yang ada di Banten. Nih, ini padahal dekat dengan Jakarta, tetapi banyak jalan yang masih rusak, yang belum bisa terbenahi. Lah ini semuanya karena apa? Karena itu tadi, banyaknya deal-dealan, banyaknya penumpang gelap, sehingga tidak bisa terang, menjadi suatu bentuk kegelapan. Terima kasih kepada narasumber semuanya. Ya, di sini Bang Ken Setiawan, yang mana ex-radikalis NII Harapan Gus, bisa menyampaikan tentang apa penumpang gelap dari kelompok yang bertopengkan agama. Tetapi beliaunya ada kegiatan mendadak perjalanan dari Lampung ke Padang, karena memang beliaunya tinggal di Lampung, maka mohon maaf. Ya, di sini sebenarnya kurang sempurna. Cuman kalau Gus nanti sampaikan terlalu panjang, apalagi sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bentuk daripada perwujudan, yaitu apa? Mencerdaskan jiwa, ya, daripada anak bangsa kita. Ada yang bilang, Gus, kok hanya ngoceh aja? Ya semuanya itu ada bagiannya. Ya, jangan penceramah, jangan pengamat disuruh ikut demo kan begitu, ya kan? Disuruh nguli bangunan, ya nggak bisa kan gitu loh. Kita ini bagian kelompok yang mana menyampaikan pemikiran-pemikiran kita untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa. Kita sampaikan ke atas. Perkara yang di atas mau melaksanakan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya kita belum, ya, teman-teman Bang Elmus yang sudah doktor ini, dengar-dengar mau jadi jubir presiden, juga nggak diangkat-angkat ini kan gitu. Atau teman-teman yang lainnya kan begitu, ya kan. Nah, karena kita belum pemangku jabatan, ya bisanya kita hanya menyampaikan, ya. Semuanya luar biasa para narasumber hari ini. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara, dapat terwujud apabila kita semuanya mau saling bahu-membahu, gotong royong, dan kerjasama
tanpa membedakan siapa kita, apa agama kita, suku kamu apa, rasnya apa. Moderator ini kayaknya dari Madura apa dari Ambon ini ya? Hitamnya kayak Madura gitu. Ya, semuanya terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati Indonesia. Barakallah. Mari kita tutup acara ini dengan nanti oleh Habib Ja'far bin Shadiq. Kita ketemu minggu depan, mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan untuk mencari ilmu, untuk membicarakan Indonesia yang sangat luar biasa ini. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mari terus kita kawal Presiden Jokowi sampai 2024, mengawal Presiden Jokowi karena mengawal konstitusi Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.